undangan dimohon berdiri menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin undangan disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Dumai Bapak Haji Faisal SKM Mars, yang kami hormati dan Lanal Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Dumai, staf ahli, asisten, Kepala Bapedalitbang Provinsi Litbang Kota Dumai, Kepala Perangkat Daerah, pimpinan instansi vertikal, Bapak Ibu, Cici, Tuan-tuan dan Puan-puan, hadirin undangan yang berbahagia. Kehadiran Allah SWT, acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai tahun 2024 Selasa 28 Maret 2023 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mari sejenak kita menadahkan tangan seraya mengaminkan doa yang akan dipandu oleh Saudara Wan Daniel. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya pimpin secara muslim untuk agama lain dapat menyusul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nabiyin, hamdan mu'afiyan, mahmudan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ruangan yang berbahagia ini dalam rangka acara Musrembang RKPD Kota Dumai tahun 2023. Berikanlah keberkahan dalam acara kami ini dengan limpah rahmat dan kasih sayang. Wahai Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang penuh dengan rahmat, dan perpisahan kami sesudahnya sebagai perpisahan yang penuh dengan pemeliharaan. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kami hidayah dan petunjuk-Mu, terangilah hati kami dan pikiran kami dengan nur hidayah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang yang telah mendahului kami. Kami mengambilkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ala alihi
wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Wali Kota Dumai sekaligus membuka musrenbang secara resmi. Dengan hormat Bapak Haji Faisal SKM Mars, disilakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Diisi selesai Ramadan pun datang, azan berkumandang subuh hari. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih berkenan kemari. Yang kami hormati pimpinan DPRD beserta anggota yang hadir pada hari ini, rekan-rekan Forkopimda yang hadir, ada Pak Dan Seradar, Pak Dandim, dan lanang mewakili Ketua Pengadilan Negeri dan Agama yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Dumai, yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapak Abdul Madian yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Pak Asisten, Staf Ahli, Inspektur dan seluruh kepala OPD dan lurah sekota Dumai. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal, perwakilan perusahaan, BUMD, BUMN Kota Dumai bersama anggota, yang terhormati Ketua Tim Bergerak PKK Kota Dumai, insan pers, genap peserta musrenbang, JJ, tuan-tuan yang berbahagia. Alhamdulillah, kami terima kasih kepada seluruh yang hadir pada hari ini. Tahapan-tahapan telah dilaksanakan, baik dari rembuk RT, musrenbang kelurahan, musrenbang musyawarah kelurahan, dan juga kecamatan, dan hari ini kota. Kami sangat terima kasih begitu antusias dari utusan kecamatan maupun kelurahan, dan kami berharap Bapak Ibu sekalian, sesuai komitmen kami, hasil musrenbang kecamatan menjadi tolak ukur kami ke depan. Karena 2 tahun setelah dilaksanakan, dan alhamdulillah komitmen kami untuk yang 2002 sudah kami penuhi, dan kami ingin untuk dikawal dari utusan kecamatan agar hasil musrenbang kecamatan yang kita sepakati, dan insya Allah 10 besar harus menjadi prioritas kita. Dan kami mohon kepada teman-teman dari kecamatan, tolong, terutama Pak Camat, Pak Lurah, dan juga dari kami ingin tolong dikawal apa yang kita bicarakan kemarin dan apa yang kita komen kemarin, sehingga menjadi prioritas untuk ke depan. Dan kami hari ini alhamdulillah dari seluruh RT Kota Dumai, target kami nanti 1 kegiatan setiap RT, dan insya Allah tahun ini akan clear semuanya. Dan kami berharap Pak Camat, Pak Lurah, tolong nanti kita sinergikan dengan musyawarah kelurahan, yang dengan kelurahan yang mana poin-poin yang kita bicarakan kemarin, tolong Pak Bapeda akan kita buat satu peraturan wali kota yang akan memenuhi sebuah kebutuhan. Contoh misalnya ada posyandu jabatannya kecil, ini belum termasuk dalam OPD, nanti tolong di musyawarah kelurahan ini diakomodir, dan untuk juga drainase dan sebagainya, sehingga insya Allah yang kecil-kecil dapat tuntas di tingkat kelurahan. Dan kami yakin ini tidak terpikir oleh kita. Kami sangat berharap agar musrenbang ini bukan seremonial belaka, tapi betul-betul dapat terlaksana dengan baik. Dan kami juga apresiasi, kami turun Pak Kabid, seluruh musrenbang kecamatan saya turun, dan alhamdulillah begitu luar biasa. Termasuk yang anggota DPRD yang hadir juga luar biasa mendampingi kami, dan kami yakin dengan sinerginya wali kota dengan DPRD, kami sangat yakin insya Allah tahapan-tahapan yang kita laksanakan dapat kita laksanakan baik. Ini juga Pak Said yang hadir pada hari ini juga mengawal, ya kan, agar insya Allah dari provinsi juga tolong Pak Said, Pak Median. Kami berharap banyak PR-PR dari provinsi yang sudah kami ajukan, terutama jalan-jalan provinsi yang hari masih kami butuhkan. Kami mohon Jalan Purnama, jalan juga ke arah Benang Kampai, yang ini menjadi sentral ekonomi Kota Dumai, yang menjadi pendapatan APBN bukan APBD, hampir 13 triliun masuk pajak ke pusat. Dan kami berharap karena provinsi perwakilan dari pusat, kami sangat berharap yang jalan-jalan ekonomi ini menjadi prioritas untuk 2024, karena kami yakin ini menjadi barometer kami, dan kami sangat yakin hari alhamdulillah dari provinsi juga cukup banyak bantuan. Kami juga jembatan yang di Bangsa Aceh sebagai akan siap tahun ini, dan beberapa tempat yang sudah diakomodir dari provinsi. Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap pada hari ini kita lebih banyak nanti mengarahkan ke 10 besar yang telah kita sepakati. Kami mohon Bapak Ibu sekalian, terutama OPD, untuk dapat hadir bersama-sama, dan tolong kepala OPD yang sifatnya teknis pelayanan, baik Dinas Kesehatan, PUPR, Perkim, DLH dan sebagainya, yang menjadi nanti masukan-masukan dari kecamatan dapat dijawab, dan insya Allah dapat kita omodir untuk di perubahan ini maupun tahun depan.
terutama Dinas Pendidikan. Terima kasih Bu Idar. Saya yakin di pinggir-pinggir alhamdulillah sudah terkomodir pada tahun ini, dan tinggal kita menambah beberapa lokal yang harus ditambah di tempat-tempat yang jauh. Dan kami mohon Pak Budi, alhamdulillah untuk tahun ini Pak Ketua Bang Asijal dan Pak Muwardi, Bu Aslinar, alhamdulillah di pinggir-pinggir gaji guru yang honor alhamdulillah sudah kita penuhi. Tinggal kami nanti Bu Idar tolong yang di pinggir-pinggir juga tolong yang pegawai negeri, juga yang untuk P3K kita tambah uang transportnya ataupun tunjangannya. Kami yakin daerah New York dan daerah Batu Tip jadi kita ke depan, karena kami yakin masih susah ke sana dan yakin transportasi mahal. Kami ingin nanti 2024 kita sudah selesaikan untuk tunjangan baik pegawai negeri maupun P3K yang ada di pinggir-pinggir. Alhamdulillah untuk kesehatan Pak Ipul sudah clear, Pak Ipul ya. Kesehatan sudah clear, tinggal nanti berapa tempat yang kita penuhi untuk pelayanan, sehingga insya Allah kantor lurah, puskeskel, juga SD SMP yang ada di pinggir-pinggir dapat nikmati masyarakat Kota Dumai. Satu PR kami Pak Mendian, ada beberapa tempat sekolah yang kami ajukan, terutama Batu Titip. Alhamdulillah tadinya telah clear, juga Genjot sudah kami ajukan juga. Tolong dibantu buat tempat ini menjadi strategis. Kenapa? Memang penduduk tidak banyak, tapi kalau mereka sekolah SMA-nya ke daerah dari Besilang dan sekitar cukup jauh, tidak mungkin terjangkau. Nanti tolong Pak Ketua Suprianto, Pak Muwardi dan semua anggota DPRD yang ada pada hari ini sama-sama kita kawal. Ada Pak yang DPRD juga, tolong nanti kita di provinsi kita punya juga masing-masing partainya untuk menekan agar sekolah di Batu Tritip dan juga di Genjot masuk untuk tahun depan, sehingga insya Allah dapat terpenuhi lah. Kalau SMP sudah clear, SD sudah clear, kesehatan sudah clear, tinggal SMA lagi. Dan kami yakin ini sangat dibutuhkan masyarakat Kota Dumai yang ada di pinggir. Dan kami juga tahun ini akan menggesa untuk bagaimana jalan hari ini. Alhamdulillah dulu kami Pak Said ke Batu Titip 3 jam, sekarang alhamdulillah 1,5 jam sudah sampai. Dan hari ini kita akan dibantu alat untuk grader dan beko untuk bomaknya, sehingga insya Allah kalau kita hujan pun insya Allah dapat kita clear sampai ke sana. Terakhir, tolong Bu Damaria, kita sudah di Pura, mohon semua OPD yang hadir kita sinergi. Saya yakin di Pura ini cambuk buat kita. Walaupun banyak komentar, jangan hiraukan. Yang penting kita terus Bismillah. Saya yakin dengan hari ini relawan kebersihan yang luar biasa. Terima kasih dari LPMK dan Pak RT yang hadir hari ini. Kami yakin itu sudah gesah dan kami tetap komit bagaimana kebersihan nomor 1 untuk kita. Karena hari ini Bapak Ibu sekalian, kita punya tagline Dumai berhikmat. Hikmat pertama, hikmat pendidikan. Alhamdulillah dari evaluasi kita progres cukup baik. Hikmat kesehatan, alhamdulillah kita sudah UASI, Universal Health Coverage. Jadi semua warga Dumai sudah ditanggung untuk pelayanan kesehatannya. Tinggal kami hari ini untuk ke depan 2024, insya Allah rumah sakit kita tidak akan lagi VIP. Kita akan melihatnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kami bagaimana uang rakyat betul-betul dapat untuk masyarakat Kota Dumai dan tidak ada kendala selama ini. Dan hari ini kami yakin rumah sakit sudah mulai luar biasa. Ini juga perjuangan kita bersama, baik dari DPRD maupun kita semuanya, karena kita rumah sakit Dumai termasuk rumah sakit regional melayani Bengkalis dan Rohil. Kalau kita ini tidak maksimalkan, mohon maaf, kunjungan orang Rohil Bengkalis hari cukup luar biasa. Kenapa? Dokter kita sekarang 40 orang sudah lengkap. Nanti tambah jantung lagi yang ada cath lab-nya, ini akan menambah hunian tempat tidur akan makin banyak. Kami hari ini terus menggesa dan insya Allah tahun ini juga beberapa rumah sakit swasta akan bangun. Awal pros target tahun ini selesai, rumah sakit yang di Purnama juga selesai, dan Sapira target kami juga akhir tahun ini akan clear, sehingga 3 rumah sakit swasta ini termasuk nanti Jasmine, ada 4 rumah sakit swasta termasuk yang BUMN ada 5 yang betul-betul akan menampung untuk VIP, sehingga kami nanti insya Allah Dr. Sepol, Dr. Ridho tolong nanti kita buat peraturan wali kota, dan kami yakin insya Allah rumah sakit umum daerah akan menjadi tempat betul-betul melayani dengan sesuai dengan haknya, sehingga tidak ada komplain lagi. Karena mohon maaf, kita warga Dumai semua ditanggung BPJS-nya, dan kami yakin insya Allah kalau ini terus kita gesah, masalah obat, masalah pelayanan akan dapat kita kurangi. Berikutnya hikmat infrastruktur. Hari ini alhamdulillah kita tahun ini berkat Allah lah, dekat kita semuanya, berkat tim yang luar biasa, berkat sinerginya komunikasi baik, kita dapat DBH tahun ini ya cukup fantastis lah, lebih kurang 265 miliar yang ini semua full untuk fisik, untuk infrastruktur. Kami yakin dengan kunjungan orang 2002 ke Dumai hampir 1 juta orang, ini juga kalau jalan tidak bagus Pak, kita pun bagus, yang lainnya jalan tidak bagus menjadi juga tidak baik. Dan kami yakin insya Allah tahun ini kita sudah mulai gesah. Kami mohon kepada Pak RT, PLMK yang hadir, tolong sesuai janji kami, tolong dikawal untuk fisik-fisik yang ada di masing-masing wilayah Bapak Ibu sekalian, sehingga insya Allah kita akan berharap kualitas juga cukup baik.
Berikutnya himat penerangan. Hari ini alhamdulillah Dumai hampir dibilang sudah 80% terang. Tinggal tahun ini kita akan mengatasi yang pinggir-pinggir, terutama daerah Sungai Sembilan, Barangkampai dan Bukit Kerikil. Sekarang sudah Bukit Kapur. Alhamdulillah sudah masuk ke beberapa gang dan tempat-tempat ibadah dan juga sekolah. Kami berharap himat penerangan insyaallah 2024 tuntas untuk semuanya. Berikutnya himat kebersihan. Ini alhamdulillah berkat semuanya lah. Berkat kita semuanya. Dari awal kami dilantik dengan Bunda Maria, kami semua relawan kecamatan dan lurah, kami tetap fokus bagaimana memang kebersihan prioritas kita. Dan ini tidak sia-sia. Lebih kurang 2 tahun kita berjuang dengan berkat semuanya. Alhamdulillah Adipura kita peroleh. Adipura bukan menjadi kebanggaan, tapi Adipura mencambuk kita bersama. Kami mohon Pak Lurah tolong tetap semangat. Tolong apapun masalahnya tolong diselesaikan dengan baik. Hari ini mohon maaf saya selalu mengganggu Pak Lurah, Pak Camat. WA kita selalu saya pagi saya keliling, saya memang WA dan alhamdulillah memang cukup luar biasa. Berikutnya himat sosial ekonomi. Jadi alhamdulillah hari ini kami dengan dinas sosial membuat program Si Tanjak Emas. Kita akan menginput Pak Kabid, kita akan mendata ulang. Dan hari ini mohon maaf data DTKS kita masih belum maksimal. Kami berharap DTKS yang kita maksimalkan tahun ini akan kita sinkronkan dengan Si Tanjak Emas. Kami mohon sekali lagi Pak RT, Pak RMK tolong dikawal. Kami yakin kalau datanya betul, data yang kita isi betul, kami sangat yakin bantuan-bantuan dapat tepat sasaran. Hari ini masih ada, mohon maaf, ada yang pakai AC rumahnya masih dapat PKH, ada yang punya kendaraan mobil dapat PKH. Ini kita jangan salah kayak lama, kita tutup yang lama, kita ke depan bagaimana kita menyiapkan, verifikasi dan validasi data. Kami yakin dengan kerjasama kita semuanya cukup baik. Dan kami terima kasih pada Pak Supranep. Alhamdulillah setiap tahun kita bantu UMKM kita. Ini juga untuk bagaimana kita peduli. Ada UMKM kita sekitar 3 ribuan. Hari ini sudah kita bantu 1.466 UMKM. Kita bantu 1 juta untuk apa? Untuk mendongkrak ekonomi. Pak Kadin juga terima kasih. Luar biasa kerjasamanya. Kami yakin dengan UMKM menjadi prioritas kita. Karena kami ingin bagaimana destinasi kuliner menjadi prioritas kita. Hari ini alhamdulillah sudah beberapa tempat yang kita siapkan. Dan kami berharap ke depan insya Allah menjadi tetap Pak Supranep menjadi pimpinan kita, dan kami yakin UMKM yang ada di Kota Dumai betul-betul menjadi nanti pertumbuhan ekonomi yang mendongkrak baik keluarga maupun nanti Kota Dumai. Berikutnya ada masalah sosial juga Bu Hermi. Ini tolong PR kita, kami ingin DIPEBOL menjadi prioritas kita ke depan. Hari ini kita sudah bantu memang disparitas tapi belum maksimal, tolong datanya juga. Apapun namanya, kata Pak Presiden, kalau satu data ini kita clearkan dengan baik, kami sangat yakin kita akan keroyokan, termasuk stunting. Bu Eli tolong dengan Bu Mai, stunting hari ini sudah 12% sudah turun, tapi kita jangan lengah. Kita masih ada stunting Kota Dumai, terutama masyarakat ekstrim yang ada sekitar 600 jiwa. Ini mohon nanti Pak Pimpinan DPRD, ada Pak Supriyanto, Pak Muhammad, seluruhnya, Pak Sijal. Ini PR kita bagaimana stunting masyarakat ekstrim 2024 kita keroyok beramai-ramai. Baik nanti Pak Bambang rumah layak uninya, nanti BLT-nya, yang lainnya. Sehingga insya Allah kami yakin kalau kita intervensi bersama-sama, saya sangat optimis masyarakat miskin ekstrim akan tuntas untuk 2024. Dan kami berharap semuanya sama-sama kita keroyokan, dan kami berharap insya Allah untuk angka pertumbuhan ekonomi itu cukup baik. Kalau untuk data alhamdulillah Dumai termasuk baik. Dan tinggal kita bagaimana angka kemiskinan yang kita maksimalkan untuk kita betul-betul kita intervensi bersama. Terakhir, saya berharap Bapak sekalian, mari sama-sama Dumai ini milik kita bersama. Kami terima kasih pada TNI Polri hari ini luar biasa. Saya yakin ini besok kita sudah masuk Pilpres dan Pileg, dan Dumai termasuk KPU terbaik se-Riau, termasuk terbaik. Dan kami berharap tahun depan juga terbaik. Saya yakin koordinasi kita, komunikasi dengan TNI Polri luar biasa, dan kami berharap nanti ke depan juga makin baik, sehingga insya Allah kami berharap pilkada tahun depan juga makin baik, tidak ada kisruh sana sini. Dan kita berharap mari sama-sama pemerintahan dan juga termasuk instansi vertikal perusahaan hari ini cukup luar biasa, dan juga kami berharap terus kita maksimalkan. Dan terakhir Bapak sekalian, ini MPP akan kita laksanakan. Kami mohon teman-teman dari instansi vertikal, baik dari imigrasi, baik cukai, baik BPJS dan semuanya. Insya Allah MPP akan kita clearkan tahun ini. Dari sudah kita rapat kemarin, kami ingin ini insya Allah akan menjadi baik. Karena apa? Karena hari ini investasi kita luar biasa.
Tahun ini ada 2 perusahaan besar masuk ke Dumai, yang satu berjalan, satu lagi ngurus izin tapi progres, dan kami yakin lebih kurang hampir 2 triliun hari ini investasi masuk ke Dumai, termasuk juga Wilmar mengembangkan untuk tenang-tenangnya. Dan saya sangat berharap kalau kita aman, kondusif, dan kita juga ramah tamah juga luar biasa, saya yakin investor akan datang ke Dumai. Hal ini yang kenapa? Karena dengan tol buka hari ini kita memang sangat teruntungkan. Kita kalau pelabuhan adalah memang terbaik lah pelabuhan untuk Sumatera, dengan kondisi dalam yang cukup luar biasa. Dan kami terima kasih kepada dari teman-teman KSOP hari ini. Alhamdulillah kita pelabuhan kita sudah dibangun, diperbaiki. Ini juga agak berimbang, Pelindo dengan pelabuhan domestik berimbang, sehingga insya Allah orang datang juga betul-betul nyaman. Dan kami berharap karena Roro tahun depan sudah mulai jalan Dumai Melaka, ini menjadi peluang kita bersama. Tolong Pak Julpan, bagaimana ekspor impor kita untuk hasil pertanian, hasil kebun semuanya. Kita berharap Dumai juga menjadi penghasil. Kan kami hari ini cukup bangga. Petani-petani kita baik petani cabai, petani semangka juga yang lainnya cukup baik. Dan kami mohon nanti Pak Tam, Menjerewan tolong ini jadi PR kita agar mohon maaf hari ini pupuk cukup tinggi. Kami mohon nanti Pelabapeda dan semuanya instansi yang terkait tolong dikemas agar apa? Agar betul-betul petani kita dapat subsidi dengan baik, sehingga insya Allah mereka juga bisa bersaing dengan petani-petani yang baik di Sumbar maupun di Sumatera Utara. Dan kami mohon Pak Hermanto, ini juga masalah inflasi. Jadi ini PR kita ke depan, karena memang Pak Mendagri setiap minggunya selalu memang Pitcon memantau inflasi kita. Dan kami yakin, kami berharap kita hanya bisa mengintervensi masalah bahan pokok yang wajib, yang hari ini mohon maaf cabai masih tinggi, karena mohon maaf cabai kita masih jauh dibandingkan cabai Sumbar, karena permintaan cabai Sumbar cukup tinggi. Yang membuat inflasi ini bukan cabai kita, tapi cabai Sumbar. Kalau dari segi kuantitas, segi jumlah sudah cukup, tapi memang kendala memang permintaan dari masyarakat, memang cabai kita memang belum banyak diminati. Tapi saya yakin dengan kita intervensi pupuk, intervensi yang lainnya, dengan harga yang sangat timpang, saya yakin masyarakat akan membeli cabai kita, dan insya Allah dia akan mendongkrak untuk penurunan inflasi. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti yang teknisnya Bapak Pun aja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musrenbang RKPD Kota Dumai tahun 2003 dan pembahasan serta paparan perangkat daerah tahun 2004 kami nyatakan dibuka. Semoga Allah meridhai kita semua. Duduk di teras menunggu berbuka. Doa diucap, lidah pun basah. Dengan Bismillah Musrenbang dibuka. Semoga ini menjadi amal ibadah. Lebih kurang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya sambutan Wali Kota Dumai tadi, maka demikianlah rangkaian acara pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kota Dumai tahun 2023 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kota Dumai tahun 2024 pada pagi hari yang berbahagia ini. Atas nama panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan dengan acara paparan. Untuk paparan pertama dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai, Bapak Dr. Andes Budi Hasmul MSID, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Ketua DPRD Kota Dumai, serta Bapak Wakil. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai, Bapak Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Dumai. Yang sama-sama kita hormati Bapak Anggota, Bapak dan Ibu Anggota DPRD Kota Dumai. Kemudian Kepala Bapeda Kota Dumai yang diwakili oleh Bapak Madian dan Pak Syed Mustafa, Kepala Tampak di Kota Dumai. Bapak Asisten Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Lurah, kemudian juga delegasi kecamatan yang sama-sama kita hormati, Kepala Instansi Vertikal, Ketua Tim Penggaraan, Ketua Organisasi Pemuda, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh masyarakat, forum anak, kemudian perwakilan perusahaan, BUMD, BUMN, insan pers dan seluruh peserta Musrenbang yang tidak dapat
kami sebutkan satu-satu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan bersama-sama hadir dalam rangka Musrembang RKPD tahun Musrembang tahun 2003 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2004. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita juga alam Nabi Rasulullah SAW juga kami Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon Pak Wali Kota, kami menyampaikan paparan terkait ada beberapa outlet. Pertama, evaluasi capaian makro pembangunan daerah kita di tahun 2022. Sebagian besar tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Kemudian juga capaian indikator kinerja utama Pemkot Dumai tahun 2022. Yang ketiga adalah kebijakan anti pembangunan kita di tahun 2024. Yang keempat, tema dan prioritas sasaran pembangunan dan target pembangunan Kota Dumai di tahun 2024. Dan terakhir adalah kebutuhan belanja pembangunan daerah. Masuk pertama evaluasi pencapaian makro daerah yang dapat kami sampaikan pada slide berikutnya. Satu lagi. Dapat kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita target di RKPD di 2022 adalah 3,71 sampai dengan 5,68%. Apabila realisasi kita adalah 6,36%, ini mencapai 100%. Kemudian juga nilai PDRB baik dari harga berlaku dan juga harga konstan seluruhnya sudah mencapai target. Bahwa untuk harga berlaku 45,056 triliun tahun 2022. Hasil kita 27,725 triliun ini adalah nilai PDRB atas harga berlaku dan juga konstan. Kemudian PDRB per kapita atas harga berlaku target 125,7 juta sampai dengan 130,018 juta, realisasi 135,780 juta per orang per tahun. Kemudian juga PDB per kapita atas harga konstan, realisasi kita 83,54 juta per orang per kapita. Dapat kami sampaikan Pak Kepala Udara Bank Provinsi Riau bahwa kontribusi Dumai terhadap PDB Provinsi Riau adalah 4,54%. Selanjutnya, tiga sektor utama struktur ekonomi Dumai 61% ini selama 5 tahun, 61,80% di tahun 2002 ini dipengaruhi oleh industri pengolahan. Karena memang kita di Kota Dumai sesuai dengan Perda RTIB kita Perda 15 tahun 1909 kita sudah menetapkan 5 kawasan industri dan kawasan pelabuhan. Jadi 60% memang PDRB kita disumbang oleh sektor industri pengolahan. Yang kedua adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor ini menyumbang 14,09% dan konstruksi 10,01%. Kemudian ketenagakerjaan dapat kami sampaikan bahwa target tingkat pengangguran terbuka kita di RKPD 2022 adalah 6,49 sampai dengan 6,29%. Alhamdulillah realisasi kita adalah 5,38%. Ini tercapai cukup baik. Untuk di 2022 148.506 jiwa, jumlah yang bekerja 140.509 jiwa, jumlah yang menganggur 7.997 jiwa. Kalau kita lihat dari jumlah pengangguran ini, yang terbesar penganggur adalah tamat SMA dengan berjumlah 4.377 orang. Di bawahnya adalah perguruan tinggi 1.368 orang, kemudian diikuti oleh tamatan SD dan juga tamatan SMP. Kemudian jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama yang tertinggi adalah di bidang jasa 81.718 orang. Setelah itu disusul oleh manufaktur 35.513 orang. Sebetulnya memang agak anomali juga dengan kontribusi PDRB. Kontribusi PDRB adalah sektor industri pengolahan, sementara serapan lapangan kerja adalah sektor jasa yang besar. Kemiskinan, tadi Bapak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa kita tingkat kemiskinan kita pada saat ini adalah 3,20%. Target kita adalah 3,6 sampai dengan 3,24%. Alhamdulillah capaian kita realisasi 3,20% dengan jumlah penduduk masyarakat miskin kita 10.000 jiwa.
Kemudian garis kemiskinan berada di 543.182 rupiah. Rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dengan indeks kerentanan kemiskinan 0,36. Kemudian juga pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung tidak timbang dengan indeks keparahan kemiskinan 0,06. Indeks ini juga sudah menunjukkan ketimpangan yang semakin berkurang. Target kita 0,347 sampai dengan 0,334, realisasi 0,324. Ini menggambarkan bahwa ketimpangan di Kota Dumai sudah semakin berkurang. Kemudian kami sampaikan indeks pembangunan manusia, capaian Kota Dumai di tahun 2002 adalah yang nomor 2 tertinggi di Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru. Capaian realisasi kita di tahun 2022 adalah 75,26. Sementara target kita 74,75 sampai dengan 74,96, capaian sudah melebihi target yang ditetapkan. Kemudian untuk komponen penyusun IPM dapat kami sampaikan angka harapan hidup kita capaian di tahun 2002 71,25 tahun. Kemudian rata-rata lama sekolah 10,15 tahun, harapan lama sekolah 13,32 tahun. Sedangkan pengeluaran per kapita adalah 12.249 per orang per tahun. Kemudian dapat kami sampaikan posisi relatif Kota Dumai terhadap regional dan nasional, bahwa memang di tahun 2002 adalah capaian terbaik Kota Dumai sejak Kota Dumai berdiri di tahun 1999. Jadi selama 24 tahun, tahun 2002 adalah capaian terbaik. Baik itu pengangguran terbuka, pengurangan kemiskinan, IPM, indeks Gini, pertumbuhan ekonomi, dan PDB per kapita tahun 2002 adalah capaian terbaik Kota Dumai. Namun memang untuk tingkat pengangguran terbuka, Kota Dumai memang lebih baik daripada nasional, namun berada di bawah rata-rata provinsi, termasuk juga PDB per kapita. Kota Dumai berada di atas rata-rata nasional, namun berada di bawah rata-rata provinsi. Namun seluruhnya indikator makro yang lain, Kota Dumai berada di atas rata-rata nasional dan juga berada di atas rata-rata provinsi. Kemudian kami sampaikan capaian indikator kinerja utama Kota Dumai tahun 2002 sebagai berikut, bahwa visi Kota Dumai adalah terwujudnya Dumai sebagai kota pelabuhan industri yang unggul dan bertumpu pada budaya Melayu dengan 4 misi. Misi pertama, mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada pelabuhan industri. Untuk misi pertama ada 10 indikator, Pak Oli. 10 indikator yang kita ukur dalam keberhasilan pencapaian misi pertama. Indikator pertama adalah laju pertumbuhan ekonomi, kemudian nilai PDRB, nilai PDRB per kapita, kemudian indeks Gini, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, pola pangan harapan, kesediaan pangan utama. Dapat kami sampaikan bahwa dari 10 indikator, 8 indikator ini sudah melebihi target yang ditetapkan, artinya sudah capaian lebih dari 100%. Hanya 2 indikator, yaitu skor pola pangan harapan, ini target 83,75, capaian kita 82,90, capaian 98,90%. Sedangkan kesediaan pangan utama, capaian kita 94,92%. Kemudian misi kedua, berkenaan dengan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas terlihat di Melayu, ini ada 5 indikator. Alhamdulillah seluruh indikatornya kita telah capai 100%. Indikatornya adalah indeks pembangunan manusia, indeks kesehatan, indeks pendidikan, kemudian indeks pengeluaran dan presentasi penerapan 4 jenis budaya Melayu di Kota Dumai. Seluruhnya sudah melebihi capaian dari target yang ditetapkan, jadi lebih dari 100%. Kemudian misi ketiga, mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas. Untuk misi ini diukur dengan 7 indikator. Pertama adalah indeks infrastruktur daerah, yang kedua tingkat pelayanan infrastruktur daerah, yang ketiga presentasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan, berikutnya indeks kualitas lingkungan, kemudian cakupan pelayanan persampahan, penurunan emisi gas rumah kaca, presentasi 4 jenis bencana daerah yang ditangani. Dari 7 indikator ini dapat kami sampaikan bahwa 4 indikator ini lebih target kita, mencapainya lebih dari 100%. 1 indikator yaitu penurunan emisi gas rumah kaca, ini masih proses dalam penghitungan. Targetnya adalah 7.195,43
3 CO2 ekivalen, ini masih dalam penghitungan. Sementara persentase 4 jenis bencana capaian kita hanya 75%. Kemudian indeks kualitas lingkungan hidup capaian kita sudah 40%, jadi yang lain sudah 100%. Terakhir adalah misi keempat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Ada 6 indikator untuk mengukur keberhasilannya. Pertama adalah indeks reformasi birokrasi. Yang kedua, opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Yang berikutnya adalah nilai SAKIP, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berikutnya adalah indeks manajemen risiko, indeks kepuasan masyarakat, dan terakhir adalah indeks layanan SPBE. Dapat kami sampaikan bahwa untuk indeks reformasi birokrasi sudah tercapai 100%. Kemudian untuk opini BPK masih proses penghitungan, Pak Udi, masih proses audit oleh BPK di Kota Dumai. Kemudian juga untuk nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga masih proses penilaian oleh Menpan RB. Selanjutnya indeks manajemen risiko, target kita adalah 2, capaian kita 3, bisa 100% lebih target. Kemudian indeks kepuasan masyarakat akan kami sampaikan, target kita 81 indeksnya, capaian 85, jadi telah melebihi target, tercapai 100%. Sementara indeks SPBE capaian 2,83, capaian kita 2,66. Berikutnya kami sampaikan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2002, isu strategis Kota Dumai ada 7. Isu strategis ini kita ambil dari hasil capaian pembangunan Kota Dumai dari seluruh urusan yang ada di Kota Dumai, dari seluruh urusan konkuren, baik itu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan penunjang, dan juga urusan pilihan. Kami sampaikan bahwa isu strategis Kota Dumai ada 7. Yang pertama adalah peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan usaha mikro, kecil, menengah, dan peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kebutuhan investasi. Yang kedua, optimisasi pembangunan dan pengembangan sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah. Berikutnya, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata. Yang keempat, peningkatan kehidupan sosial, keagamaan, dan penanaman budaya Melayu. Yang kelima, peningkatan kualitas, kuantitas, dan perataan infrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang. Yang keenam, peningkatan kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah, dan upaya peningkatan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan, termasuk kebakaran perkotaan, banjir dan banjir rob, serta potensi penurunan muka tanah. Yang ketujuh, yang terakhir, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai 2021-2006, bahwa tahun 2024 adalah tahun ketiga dari RPJMD Kota Dumai. Di tahun pertama ini 2022 adalah penataan, di tahun 2023 pengembangan, di 2024 nanti adalah penguatan, fokus pada pencapaian pembangunan target RPJMD di tahun 2024. Kemudian nanti di 2025 pemantapan, terakhir 2026 adalah pematangan. Selanjutnya 7 arah pembangunan, kebijakan pembangunan ini adalah menjawab dari isu strategis yang tadi kami sampaikan, ada 7. Kemudian kami sampaikan tema dan prioritas, sasaran, dan target pembangunan, bahwa tema pembangunan Kota Dumai di tahun 2004 adalah memperkuat instrumen pendukung yang kondusif untuk memantapkan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan industri yang unggul dan bertumbuh pada budaya Melayu, mewujudkan Dumai Kota Idaman. Dengan 5 prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan pertama yaitu mengembangkan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan pelabuhan. Yang kedua, pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya Melayu. Yang ketiga, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Berikutnya, peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan pengembangan aktivitas ekonomi. Terakhir, yang kelima, prioritas pembangunan daerah Kota Dumai adalah peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian keterkaitan misi RPJMD, prioritas pembangunan, dan ikut tagline Gemah Kota Idaman, dapat kami sampaikan bahwa prioritas pembangunan bersama ini yang pertama adalah mendukung misi pertama dari Kota Dumai. Prioritas pembangunan yang kedua ini mendukung misi kedua dari Kota Dumai. Prioritas pembangunan yang ketiga dan keempat ini mendukung misi ketiga dari Kota Dumai, dan terakhir prioritas kelima dari pembangunan daerah mendukung misi keempat dari Kota Dumai. Seluruhnya
dalam rangka mewujudkan Dumai sebagai kota tujuan investasi yang berdaya saing dengan pemerintahan amanah, didukung oleh masyarakat mandiri dan beradab serta dalam lingkungan yang nyaman. Dumai kota idaman. Kemudian bahwa pembangunan daerah adalah satu kesatuan dengan pembangunan nasional, baik itu pembangunan kota Dumai, pembangunan Provinsi Riau adalah satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Prioritas pembangunan nasional pencapaiannya adalah secara bersama-sama, secara integral antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. Demikian juga dengan prioritas pembangunan provinsi ini juga secara agregat adalah pencapaian dari seluruh capaian dari prioritas pembangunan daerah. Dan demikian lima prioritas pembangunan kota Dumai seluruhnya mendukung 10 dari prioritas pembangunan di Provinsi Riau. Di Provinsi Riau ada 10 prioritas pembangunan, kemudian secara nasional ada 7 prioritas pembangunan. Jadi memang kota Dumai mendukung 10 prioritas pembangunan provinsi dan juga mendukung 7 prioritas pembangunan nasional. Kemudian kebutuhan berikutnya, kebutuhan belanja pembangunan daerah dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan hasil forum perangkat daerah kemarin yang telah kita lakukan, bahwa memang dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kita sudah mulai N-2, artinya di Desember 2022 kemarin kita sudah menyusun dokumen rancangan teknokratik perangkat daerah untuk 2024. Kemudian tadi Pak Wali juga sudah menyampaikan bahwa rangkaian perencanaan pembangunan sudah mulai tahap-tahapan pertama, Rembuk RT, Musrembang Kelurahan, Musrembang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah. Terakhir kita melaksanakan forum perangkat daerah. Kebutuhan belanja pada forum perangkat daerah kita inventarisir sebesar 1,7 triliun, Pak Wali. 1,7 triliun. Angka ini belum masuk usulan yang sifatnya musrembang, belum usulan dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD hasil reses. Kemudian juga belum masuk usulan hibah, karena memang untuk hibah kita masih membuka kesempatan untuk memasukkan proposal hibah sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2023. Total usulan musrembang adalah 347 usulan. Memang kemarin kita batasi untuk musrembang ini masing-masing kecamatan maksimal mengusulkan 50 usulan prioritas. Sehingga memang kalau 5 kali 7 kecamatan seharusnya 350 usulan, namun memang ada 3 usulan yang tidak bisa kita input karena menyangkut usulan yang bersifat hibah. Jadi 347 usulan ini tersebar di Dinas Pekerjaan Umum, 315 usulan ini berkenaan dengan fisik, baik itu jalan, drainasi. Kemudian di Dinas Perhubungan ini menyangkut PJU dengan anjuran umum. Kemudian Dinas Perkim terkait juga jalan-jalan lingkungan dan juga rumah layak huni. Dinas Lingkungan Hidup 1 usulan musrembang. Dinas Kesehatan ada 3 usulan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah 2 usulan. Sebagian besar memang berkaitan dengan usulan fisik. Kemudian usulan pokok-pokok pikiran bahwa memang sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 bahwa pokok-pokok pikiran ini diinputkan ke dalam ICPD dan juga sesuai dengan aturan tersebut bahwa paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan musrembang, artinya 7 hari sebelum pelaksanaan musrembang kita pada hari ini, jadi pada tanggal 20 Maret kemarin, paling lambat pokok-pokok pikiran sudah diinputkan ke dalam ICPD. Pokok-pokok pikiran yang diinput ini adalah pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses kedua di Januari sampai April 2022, kemudian juga hasil reses ketiga Mei sampai dengan Agustus 2022, dan hasil reses pertama September sampai Desember 2022 yang memang seluruhnya sudah diparipurnakan di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Dumai. Total usulan adalah 1.524 untuk pokok-pokok pikiran. Di Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 1.253 usulan, ini memang yang paling besar. Kemudian di Dinas Perhubungan 198 usulan, Dinas Perkim 23 usulan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ada 1 usulan, Dinas Kesehatan 5 usulan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah 44 usulan. Jadi ini terkait kebutuhan belanja pembangunan daerah yang saat ini kita sudah menginventari 1,7, nanti ditambah lagi usulan dari musrembang, usulan dari pokok-pokok pikiran, dan terakhir juga kita akan memverifikasi usulan dari hibah.
Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan pada RKPD dan Renjang Perangkat Daerah dapat kami sampaikan bahwa pada pembahasan ini nanti kita juga akan membahas penganggaran terkait dengan standar pelayanan minimum. Jadi OPD-OPD yang melayani urusan wajib pelayanan dasar, PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satpol PP, kemudian BPBD, Dinas Sosial yang menangani SPM, bahwa seluruh kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan penanganan SPM ini seluruhnya harus program kegiatan-kegiatannya harus masuk dalam Renja dan RKPD. Kemudian juga ada OPD-OPD yang menangani NSPK, norma, standar, prosedur dan kegiatan. Ini juga ada target-target yang harus dicapai. OPD-OPD yang dimaksud juga nanti harus memasukkan program kegiatan dan kegiatannya dalam rangka pencapaian NSPK ini. Kemudian juga sesuai dengan tadi arahan Pak Wali Kota berkenaan dengan stunting, bahwa target nasional stunting dan arahan Presiden Republik Indonesia tahun 2004 itu stunting maksimal 14%, dan alhamdulillah bahwa tadi sampai Pak Wali Kota untuk Kota Dumai kita di tahun 2021 kemarin stunting kita 23%, di 2022 sudah berhasil menurunkan menjadi 12,8%, dan ini kita sudah berhasil menurunkan 10% lebih untuk stunting. Namun memang arahan Pak Wali Kota kemarin, Pak Wali ketika Pak Wali untuk Musliman Kecamatan bahwa di Kota Dumai tahun 2024 stuntingnya di bawah 10%, Pak Wali. Kemudian juga arahan Bapak Presiden memberikan ekstrim 0% di tahun 2024. Pak Wali tadi sudah menyampaikan juga bahwa memberikan ekstrim kita sebanyak 620 orang. Jadi nanti untuk OPD-OPD yang terkait dengan konvergensi penanganan stunting, kita sudah men-staging unsur kegiatan yang dalam rangka penanganan stunting agar OPD-OPD yang menangani stunting ini memasukkan seluruh program kegiatan unsur kegiatan mengenai stunting, termasuk juga penanganan kemungkinan ekstrim. Kemudian juga berkenaan dengan janji-janji politik Bapak Wali Kota yang dicantumkan di Perda nomor 6 tahun 2001 tentang RPJMD, memang sebagian besar bahwa janji-janji politik sudah tercapai, hanya sebagian kecil saja yang memang harus kita selesaikan pada tahun 2024. Jadi memang OPD-OPD yang mengampu janji-janji politik agar segera merencanakan sebaik mungkin untuk pemenuhan janji-janji politik yang masih harus kita penuhi di tahun 2024. Kemudian teknokrati wajib ini juga dikawal program kegiatan dan sub kegiatannya agar sampai nanti yang menjadi teknokrati wajib sub kegiatannya tertinggal sehingga tidak dapat nanti diteruskan juga dalam proses penganggaran. Kemudian juga sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota bahwa tahun depan Dumai sebagai tuan rumah MTQ Provinsi Riau, jadi memang nanti kepada OPD-OPD nanti yang juga ikut serta dalam mengampu kegiatan MTQ di tahun depan, Dumai sebagai tuan rumah MTQ di tahun depan juga sudah mulai merencanakan untuk kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan di 2024 dalam rangka pelaksanaan MTQ. Kemudian juga sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota bahwa di tahun 2025 Dumai akan sebagai tuan rumah Porprov Provinsi Riau. Untuk tahun 2025 tentunya untuk penyiapan segala sesuatu yang berkenaan dengan tuan rumah Porprov ini, baik itu venue dan sebagainya, sudah harus kita cicil mulai dari perubahan 2023, kemudian 2024 dan juga awal 2025, karena nanti pelaksanaan Porprov ini berjalan sesuai dengan direncanakan. Kemudian di tahun 2024 juga kita melaksanakan pemilu, baik itu Pilpres, Pileg di bulan Februari dan Pilgub dan Pilwako di bulan November. Tentunya pada tahun ini kita sudah harus merencanakan untuk penganggaran pemilu baik kepada KPU maupun kepada Bawaslu, termasuk kepada TNI Polri berkenaan dengan pelaksanaan pemilu di 2024. Sesuai dengan surat dari Kemendagri bahwa untuk penganggaran pemilu KPU dan Bawaslu 40% dianggarkan di tahun ini dan 60% dianggarkan di tahun anggaran 2024. Baik Pak Wali yang kami hormati, Ketua Dewan dan seluruh anggota Forum Forkopimda serta seluruh peserta sembang yang kami hormati, demikian paparan kami dari Bupati Kota Dumai. Selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Wali Kota dan masukan dari seluruh peserta musrembang pada pagi hari ini. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum mengakhiri paparan, ada kiriman pantun dari Pak Asisten 2. Terima kasih Pak Asisten 2. Langkah Ciabang begitu pede,
saat melangkah ke pelaminan. Dengan pelaksanaan musyawarah SKPD, kita perkuat instrumen pendukung yang wujud mewujudkan Dumai di Kota Idaman. Ada satu lagi Pak, mohon izin. Rencana pembangunan dibahas bersama masyarakat, semangat berdiskusi di bulan Ramadan. Dengan musyawarah RKPD di Kota Dumai tahun 2024, kita menuju mufakat mencapai visi misi Kota Dumai, Kota Idaman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya paparan kedua oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai kepada Bapak Supriyanto S. Hadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Wali Kota Dumai, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Dumai dan Lanal Dumai, Kajari Dumai, Ketua Pengadilan Negeri Dumai, Ketua Pengadilan Agama Dumai, dan Satradar Dumai, dan Denrudal dan Denpom Dumai, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Dumai, rekan-rekan pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Dumai, yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Riau atau yang mewakili Pak Adian dan Pak Said, selamat datang. Yang kami hormati Inspektur serta Sekretaris Dewan dan Kepala Dinas Badan Kantor, Kepala Bagian Camat dan Lurah di lingkungan pemerintah Kota Dumai, Ketua Majelis Kerapatan Adat dan Ketua Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Kota Dumai, Ketua KPU, Ketua Panwas, Ketua MUI, tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pemuda dan insan pers Kota Dumai, yang kami hormati Ketua LPMK dan delegasi Kecamatan Kota Dumai, dan peserta Musrembang RKPD Kota Dumai tahun 2023 yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat hadir di gedung yang kita cintai ini dalam rangka kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah Musrembang RKPD Kota Dumai tahun 2023 dalam rangka penyusunan Musrembang RKPD Kota Dumai tahun 2024. Semoga rangkaian acara Musrembang ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan rencana program kerja bersama untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Kota Dumai yang lebih baik, yang makmur dan madani. Amin ya rabbal alamin. Selamat beriring salam, marilah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita juga salawat insyaallah ya di akhir kita akan mendapatkan syafaat. Amin. Allahumma. Bapak Ibu, Bapak Wali Kota yang kami hormati, kesempatan ini izinkan kami menyampaikan laporan terkait pokok-pokok pikiran DPRD Kota Dumai terhadap RKPD Kota Dumai tahun 2024. Sebelum anggota DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya, terlebih dahulu melaksanakan sumpah dan janji pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bahwa anggota Dewan akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili dan untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Seterusnya, Bapak dan Ibu, latar belakang pokok-pokok pikiran DPRD merupakan dokumen dan dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing anggota Dewan melalui fraksi dan partai politik yang berbeda, yang merupakan
dasar dan acuan dalam penyusunan draft awal RKPD. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan dokumen strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi dan misi Wali Kota Dumai. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan memiliki peran penting baik dari sisi muatan, substansi, materi, maupun ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaiannya kepada Wali Kota, karena berpengaruh terhadap mekanisme penyusunan dokumen turunan berikutnya, khususnya penyusunan RKPD. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah, DPRD Kota terlibat secara intensif dalam proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Dengan dilibatkan DPRD dalam pembahasan sejak awal, diharapkan dapat memberikan masukan berupa aspirasi masyarakat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang dihasilkan didapatkan pada saat melaksanakan reses maupun kunjungan kerja ke daerah pemilihan. Peran DPRD dan Pemda dalam pengelolaan keuangan daerah. DPRD selain tugasnya dan fungsinya dalam pembentukan peraturan daerah, juga fungsi anggaran budgeting melalui pembahasan bersama dalam penyusunan APBD dan seterusnya pengawasan. Sementara kepala daerah ada fungsi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Seterusnya, kewajiban anggota DPRD: 1. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen yang diwakilinya melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Menyerap aspirasi dan menghimpun aspirasi dari masyarakat dilakukan melalui reses, di mana DPRD Kota Dumai reses kita laksanakan dalam 3 kali masa sidang, yang mana masa sidang pertama itu di bulan September sampai Desember, masa sidang kedua Januari April, dan masa sidang ketiga Mei Agustus. Pada saat melaksanakan reses, kita menjaring aspirasi di daerah pemilihannya masing-masing, kemudian menyiapkan laporan reses. Hasil reses yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing anggota DPRD disampaikan kepada kepala daerah, dalam hal ini kepada Wali Kota Dumai, melalui sidang paripurna. Selanjutnya, tujuan pokok-pokok pikiran DPRD: pertama, memberikan bahan arahan kebijakan sekaligus masukan kepada pemerintah Kota Dumai dalam menyusun dokumen awal draft RKPD tahun 2024. Berikutnya, memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, dokumen KUA, kebijakan umum anggaran, PPAS, program prioritas
anggaran strategis, kemudian RKA SKPD, selanjutnya rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2024 tahun. Indonesia membuka ruang dan arah kebijakan dan usulan pembangunan yang bersumber dari DPRD Kota Dumai untuk RKPD tahun 2024. Proses penyusunan di DPRD diawali dengan pengumpulan data hasil aspirasi masyarakat dari reses, audensi, tamu, demonstrasi, hasil telah terhadap visi dan misi Wali Kota Dumai, hasil evaluasi pencermatan APBD Kota Dumai tahun sebelumnya, seterusnya melaksanakan FGD atau workshop, kemudian diskusi bersama akademisi, praktisi, SKPD, instansi maupun Pemda Kota Dumai. Seterusnya melakukan pembahasan di Banggar, rapat paripurna keputusan DPRD, selanjutnya diserahkan kepada Wali Kota Dumai pada rapat paripurna DPRD. Permasalahan dan rekomendasi pokok-pokok pikiran DPRD Kota Dumai terhadap kegiatan RKPD tahun anggaran 2024. Ada beberapa isu strategis struktur jalan di dalam kota yang rusak sehingga mengganggu mobilitas. Kedua, kurangnya fasilitas penerangan jalan. Ketiga, kapasitas distribusi air bersih yang masih belum maksimal. Seterusnya, tingginya intensitas air hujan dan buruknya sistem drainase membuat banjir semakin parah. Hal ini diperparah dengan munculnya air pasang surut yang bisa datang kapan saja. Next. Rekapitulasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2024. Yang pertama, pembangunan prasarana jalan, pembangunan peningkatan rehab jalan umum dan lingkungan, pembangunan rehab sarana prasarana gedung sekolah SD SMP, pembangunan sistem drainase perkotaan dan lingkungan, pembangunan jembatan, pembangunan rumah layak huni, normalisasi saluran, restorasi sungai, pembangunan jaringan air bersih, pembangunan peningkatan pintu air bendungan pengendali banjir, pembangunan rehab gedung pemerintah instansi kecamatan, kelurahan, pengadaan pelatihan sosialisasi pertanian, dan jaringan listrik. Bidang infrastruktur, ada beberapa permasalahan. Yang pertama, buruknya sistem drainase dalam kota. Selanjutnya, infrastruktur jalan di dalam kota yang selalu rusak sehingga mengganggu mobilitas. Selanjutnya, kurangnya fasilitas penerangan jalan. Berikutnya, pemukiman kumuh tidak layak huni. Usulan dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan yang menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang, khususnya bagi investor untuk berinvestasi di Kota Dumai sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan, perdagangan, industri, pertanian,
perkebunan, dan pariwisata. Infrastruktur yang segera harus dipersiapkan dan ditingkatkan adalah penyediaan air bersih dengan optimalisasi sambungan rumah atau SR. Selanjutnya pembangunan rumah sederhana layak huni RSLH. Selanjutnya penambahan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan. Seterusnya fasilitas umum seperti penerangan jalan, sumber pembangkit listrik, dan lain-lain. Seterusnya upaya meminimalisir bencana banjir dengan mempersiapkan program kerja pengendalian banjir. Next, bidang pemerintahan. Permasalahan: belum optimalnya dukungan teknologi informasi untuk penggunaan layanan di bidang pemerintahan. Berikutnya, belum adanya data terpadu untuk model on-map and big data sebagai pusat informasi layanan pemerintahan dan database. Berikutnya, belum banyak data-data pemerintah daerah yang bersifat online dan terbuka bagi stakeholder dan masyarakat pemerhati pemerintah untuk terlibat aktif dan partisipatif dalam kebijakan publik, khususnya pengembangan kebijakan, misalnya data spasial kemiskinan. Usulan: mendorong transaksi non tunai untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah. Berikutnya, membangun aksesibilitas stakeholder, masyarakat pemerhati kebijakan untuk terlibat dalam pengembangan program pemerintahan yang berbasis informasi teknologi. Berikutnya, pemerintah daerah membangun investasi pengembangan program-program pemerintahan berbasis teknologi, informasi dan online, sharing program dengan stakeholder dan masyarakat. Berikutnya, mendorong transparansi pemerintahan melalui pengembangan teknologi informasi untuk supporting sistem mencapai good government. Bidang ekonomi. Permasalahan: angka pengangguran terbuka tinggi, khususnya bagi masyarakat terpencil. Infrastruktur pendukung ekonomi daerah terpencil masih rendah. Tidak banyak investasi sektor formal. Selanjutnya, UMKM dan koperasi banyak yang tidak mampu bersaing. Selanjutnya, lahan produktif pertanian banyak berkurang yang beralih ke bidang perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, dan belum banyak investasi di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Usulan: membuka investasi dengan sifat padat modal, padat karya, dan ramah lingkungan. Memperkuat infrastruktur terpencil, meningkatkan program ekonomi terpencil, dan inovasi program industrialisasi terpencil. Membangun ekonomi kreatif dengan pengadaan program-program startup yang ramah terhadap ekonomi terpencil. Akses terhadap usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha desa lainnya. Berikutnya, perlindungan terhadap lahan pertanian produktif, sumber daya lingkungan, dan perlindungan konservasi air dan tanah.
Next, bidang kesejahteraan rakyat. Permasalahan jumlah penduduk miskin di Kota Dumai cukup tinggi dan berbanding terbalik dengan angka harapan hidupnya. Kebutuhan layanan pendidikan, khususnya sarana dan prasarana belajar mengajar, masih kurang pada program zonasi sekolah. Layanan kesehatan di kawasan terpencil masih belum optimal. Program penanggulangan kemiskinan masih belum baik. Belum banyak program teknologi informasi untuk mendukung informasi kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Usulan: perlu terobosan baru dan inovasi program-program penanggulangan kemiskinan. Dibutuhkan sistem database program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Dumai, online dan accessible terhadap semua stakeholder dan masyarakat pemerhati program penanggulangan kemiskinan. Peningkatan infrastruktur pendidikan, fasilitas program belajar mengajar sekolah, peningkatan pelayanan kesehatan di kawasan pinggiran, khususnya dokter spesialis. Demikian pemaparan rancangan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Dumai terhadap RKPD Kota Dumai tahun 2023 yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam meletakkan dasar perencanaan dan pembangunan daerah Kota Dumai tahun 2024. Hadirin yang kami muliakan, dalam forum ini kami juga menyampaikan bahwa untuk pemilihan umum tahun 2024, anggota DPRD Kota Dumai bertambah dari 30 kursi menjadi 35 kursi. Dengan bertambahnya anggota DPRD tahun 2024 akan lebih banyak menampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan pokok-pokok pikiran DPRD demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Kota Dumai. Akhirnya, dengan ucapan selamat bermusyawarah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberkahi dan menyertai kita semua dengan melaksanakan tugas dan pengabdian kita sebagai abdi negara dan masyarakat, khususnya di bumi Melayu tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kami akhiri, izinkan kami membacakan dua bait pantun. Ratu Sima, nama kelurahan Kecamatan Dumai Selatan, nama melegenda dari zaman ke zaman. Mari bersama kita sepakat menyusun perencanaan yang matang, masyarakat sejahtera dapat diwujudkan. Menangkap udang di Sungai Kemeling. Udang ditangkap oleh kelompok tani. Musrembang RKPD kita laksanakan hari ini untuk mewujudkan masyarakat Dumai yang makmur dan madani. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia, selanjutnya paparan ketiga oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai kepada Bapak Fahmi Mizal SSTP MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sama-sama dihormati Pak Dumai, Bapak Pimpinan DPRD, Pak Polres, Kajari, kita mendengarkan pukul 2, dan kami hormati
Pak Madian, selamat datang kepada Pak. Selamat datang di Pak Madian. Kami juga sama-sama di revisi sebentar bersama Pak Madian. Yang kami hormati Pak Asisten, Staf Ahli, rekan Kepala PD, Pak Camat, Lurah, delegasi kecamatan, dan Bapak Ibu yang dapat kami sebutkan satu persatu. Mungkin untuk terkait dengan prediksi pendapatan daerah dari penyampaian Pak Wali Kota, penyampaian dari Kepala Lembaga, dari Kepala DPRD, yang tidak banyak yang kami sampaikan, kami hanya mungkin meminta waktu yang tidak lama. Terkait dengan pendapatan prediksi ini merupakan prediksi yang kami coba lakukan untuk di tahun 2024. Adapun pendapatan daerah, kalau dari segi komposisi itu terdiri dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer. Dan hari ini mungkin kami khususnya untuk di Bapenda kita menyampaikan terkait dengan prediksi untuk pendapatan asli daerah Kota Dumai di tahun 2024. Next slide. Sebelum untuk memprediksi, itu kami sampaikan ini adalah merupakan target dan realisasi untuk PAD Kota Dumai di tahun 2022 yang lalu. Untuk target di awal tahun sampai dengan perubahan itu ditargetkan bahwa PAD Kota Dumai sebesar 452.658.699.244,6 triliun rupiah. Ini alhamdulillah walaupun belum auditor dari BPK, tapi hasil rekon sementara yang kami lakukan bersama dengan OPD pendapatan itu realisasi di tahun 2022 adalah sebesar 464 miliar 3.743.318,36 rupiah. Artinya untuk target PAD di tahun 2022 telah berhasil direalisasikan bukan hanya oleh Bapenda tapi dari rekan-rekan OPD pendapatan yang ada di Kota Dumai sebesar 102,3%. Selanjutnya. Di sini kalau untuk komposisi di prediksi di tahun 2023 ini PAD komposisinya terdiri dari pajak daerah sebesar 53%, kemudian retribusi daerah sebesar 14%, dan lain PAD yang sah itu pada posisi 32%. Next. Selanjutnya inilah merupakan prediksi untuk pendapatan di tahun 2024 yang kami coba rangkum. Ini merupakan hasil yang kami bahas di kantor dan telah kami surati seluruh di pendapatan Pak Wali. Untuk sementara memang ini pada posisi bulan 3 terlalu cepat untuk prediksi di 2024, tapi kami harapkan ini merupakan angka minimal untuk target PAD di tahun 2023. Bahwa untuk di tahun 2024 target PAD di tahun 2024 ada sebesar 454.156.924,75 rupiah. Ini memang kalau dari segi RPJM maupun Renja, dan Restra, kami di sini merupakan upaya memang telah melampaui daripada Restra maupun RPJM yang ditetapkan dalam tahun. Jadi target di tahun 2024 ini untuk PAD itu kita memang lebih daripada target yang telah ditetapkan di RPJM kemarin, sehingga untuk PAD itu sekitar 30 miliar. Kenapa prediksinya di tahun 2024 yang kami melihat ada kenaikan? Karena kita melihat pada progres di tahun 2023 yang berjalan ini, setelah pandemi COVID yang dirasakan kemarin terlalu banyak menjadi beban bagi kita, ternyata di 2023 ini dari Januari, Februari, dan ini di Maret, ternyata hasil yang pemantauan kami itu memang terjadi peningkatan pendapatan asli daerah baik dari pajak maupun retribusi. Sehingga di tahun 2024 kita melakukan kenaikan itu memang sekitar 458.956.924,75 rupiah. Memang ini kenaikan hanya di pada posisi 5%. Tapi biasanya Bu Wali izin Bu Wali, kalau untuk terkait dengan pendapatan transfer, sebagaimana kalau prediksi kami itu akan minimal sama dengan di tahun 2023. Tapi untuk lebih jelas nanti mungkin rekan-rekan dari BPK yang akan menyampaikan. Kalau prediksi kami pendapatan transfer itu perkiraan sama itu sekitar 1.170 triliun
benar. Namun demikian kami yakin Pak Ali bersama rekan-rekan opini pendapatan bahwa ini angka yang kami sampaikan hari ini mungkin ketika kami pengajuan daripada Ranperda untuk APBD di tahun 2024 adalah tidak begini. Ini merupakan angka minimal awalnya. Jadi nanti mungkin akan terjadi peningkatan dan sesuai harapan dan sesuai mungkin ada beberapa pembicaraan kami di DPRD bahwa mungkin kami memang akan mencoba untuk mendukung program pemerintah Kota Dumai dalam hal ini khususnya Pak Wali Kota Dumai. Tentunya di tahun 2024 target yang akan kami capai ini mungkin lebih dari 5 triliun untuk Kota Dumai. Dan dikatakan 458 ini memang berangka opini lagi, tapi untuk realisasi nanti kepastian kita akan coba bisa maksimal sehingga untuk target PAD di tahun 2024 adalah 500 miliar lebih untuk Kota Dumai. Mungkin demikian penyampaian dari kami Pak Wali bersama yang hadir kami hormati. Tadi kami lihat Pak Wali Pantun, Pak Kepala Bapeda Sumber Wali Pantun, mungkin kami sebut untuk Pantun. Pak saya izin pergi ke Mekah bergandengan tangan, tidaklah lupa membawa bekal. Bersihkan diri untuk kemenangan, menjadikan Dumai kota indah dan mandiri fiskal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya paparan keempat oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai kepada Ibu Haryati SE AKCA MAP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Ketua DPRD Kota Dumai, Sekretaris Daerah Kota Dumai, Forkompinda, anggota DPRD, dan seluruh peserta musrenbang pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan paparan dari Kepala BPKAD Kota Dumai. Baik, paparan dari kami terkait dengan prediksi anggaran belanja Kota Dumai. Dasar hukum pengelolaan keuangan itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. Gambaran umum sesuai dengan PP 12 tahun 2019, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan nilai daerah berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut. Dan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Terkait dengan pengawasan ini ada dari internal maupun eksternal. Yang sesuai dengan PP 12 tahun 2019, struktur APBD itu terdiri dari pendapatan daerah, ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Ya, berikut adalah mekanisme penyusunan APBD. Kebijakan umum APBD dan PPAS disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD untuk mencapai kesepakatan. Kemudian masing-masing SKPD akan menyusun RKA sesuai dengan surat edaran yang telah disampaikan pada masing-masing SKPD sebagai pedoman. Selanjutnya, OPD akan membahas terkait dengan RKA bersama DPRD dan TAPD untuk mendapatkan rancangan peraturan daerah tentang rancangan APBD.
Di tahun 2024 tantangan lebih kurang masih sama dengan tahun 2023 terkait dengan ketidakpastian perekonomian global. Hal ini dapat kita lihat dari inflasi yang terus-menerus terjadi sehingga berakibat kepada belanja daerah. Pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan belanja terkait dengan pengendalian inflasi. Kemudian belum optimalnya aktivitas perekonomian, ini mungkin terkait dengan dampak COVID-19 yang masih dirasakan. Di tahun 2024 kebijakan belanja daerah, yang pertama yaitu alokasi anggaran belanja daerah membiayai program kegiatan prioritas pembangunan mengacu pada RKPD. Dan kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan pemerintah pusat, memenuhi arahan dari peraturan perundang-undangan seperti belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, pengembangan SDM, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja untuk penanganan inflasi disesuai dengan masalah global. Belanja daerah dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Nah, kebutuhan anggaran disesuaikan dengan analisis standar belanja dan standar satuan. Selanjutnya, keberlanjutan program di tahun 2024 itu akan mengikuti dengan program tahun sebelumnya. Belanja operasional perkantoran dianggarkan secara efisien dan efektif. Percepatan pembangunan infrastruktur khususnya peningkatan jalan. 10. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional, efektif, dan efisien. Berikut ini adalah realisasi dan prediksi untuk pendapatan tahun 2024. Dapat dilihat bahwa pendapatan daerah realisasi 2021 itu 1,2 T, tahun 2022 1,1 T, target APBD 2023 itu 754 miliar, dan prediksi pendapatan tahun 2024 itu 869 miliar. Selanjutnya, ini adalah prediksi belanja ProPD. Oke, nggak terlalu kelihatan. Belanja di tahun 2000, total belanja di tahun 2023 itu sebesar 1,2 T dan prediksi belanja di tahun 2024 itu 1,26 T. Rinciannya agak sulit dibaca, mungkin Bapak Ibu sekalian. Burung dera, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, cici tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, selanjutnya paparan terakhir dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapak Abdul Madian. Silakan. Yang terhormat Pak Wali Kota, Pak Ketua DPRD, dan Bapak-Bapak Forkopimda dan beserta Forum Musrembang Kota Dumai yang saya hormati. Saya mungkin akan langsung saja karena sudah banyak tadi yang disampaikan. Kita langsung next. Baik, karena kami provinsi maka kami harus menyampaikan dulu target dari pertumbuhan provinsi. Saat ini Provinsi Riau 4,55% dan kita masih berada di bawah target dari nasional yang sudah mencapai 5,31%. Pertumbuhan ekonomi Riau memang ada terjadi peningkatan sedikit sebesar 4,1 dan tadi disampaikan oleh Pak Budi, Dumai menjadi salah satu kontribusi untuk PDRB Provinsi Riau sebesar 4,5 dan ini kita sebenarnya mengharapkan di industri pengolahan, tapi ternyata lebih bergerak pada sektor jasa dan perdagangan, Pak ya. Mudah-mudahan dengan investasi berikutnya di submersi dari industri pengolahan juga semakin meningkat. Next, ini yang agak sedikit membahagiakan. Tadi yang disampaikan tingkat kemiskinan
Dumai nomor 2 paling rendah di Provinsi Riau. Ini aplaus. Sebesar 3,22. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Wali, kami sangat mengapresiasi untuk melakukan update data DTKS, dan ini penting sekali Bapak-Bapak, karena kalau salah sasaran maka tidak akan tepat sasaran. Siapa yang membutuhkan maka itu yang harus kita intervensi. Nah, untuk data DTKS ini juga ada ada unsur yang meringankan. Kalau seluruh data DTKS sudah terrecord, tidak ada lagi exclude errornya, maka seluruh beban daerah sudah dapat kita limpahkan ke pusat. Ini mudah-mudahan data tersebut semakin cepat semakin baik. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi, ini alhamdulillah juga nomor 2 lagi. Jadi sudah tembus dari batas baik nasional maupun provinsi. Ini terima kasih Pak Wali. Untuk tingkat pengangguran terbuka masih di antara. Ini memang sedikit PR kita Pak. Mudah-mudahan dari investasi yang disampaikan oleh Wali ini dapat kita turunkan dan di 2024 akan semakin lebih baik. Kemudian untuk indeks pembangunan manusia ini juga agak sedikit PR. Tinggal sedikit lagi Pak. Maka akan masuk pada target baik nasional maupun provinsi. Untuk ini rasio, ini alhamdulillah ini sudah jauh di bawah nasional, tapi masih sedikit 0,02% dari target nasional. Next. Ini pembahasan Musretbang mungkin yang terakhir untuk RPJMD Provinsi Riau 2019-2024. Seperti kita ketahui, visi adalah Riau Bersatu dan target 2024 ini yang merupakan akhir dari RPJMD kita, yaitu mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, unggul di Indonesia. Berat Pak, tapi namanya kita usaha bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri provinsi juga gak ada orang. Seluruhnya ada di kabupaten kota. Dengan kolaborasi yang baik, kita harapkan ini dapat terwujud dengan sukses. Next. Nah, ini merupakan tema, prioritas dan fokus pembangunan Provinsi Riau tahun 2024 yang terbagi atas 4, yaitu daya saing, kesejahteraan, bermartabat dan unggul. Untuk daya saing kita ada 4, yaitu peningkatan ekonomi, penguatan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kelestarian lingkungan. Tadi alhamdulillah indeks gas karbonnya sudah masuk target, ini alhamdulillah. Kemudian untuk kesejahteraan ada kesejahteraan sosial dan ketenaga kerjaan. Bermartabat, pengalaman nilai keagamaan dan pelestarian budaya Melayu, dan tadi dilihat dari visinya juga sudah mencapai, semua tercapai, terima kasih. Kemudian unggul, peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah. Next. Nah, ini ada beberapa sasaran dan fokus pembangunan daya saing daerah. Kita pada poin 1 yaitu peningkatan ekonomi, fokus pada industri pertanian, pariwisata dan pangan. Nanti ini pangan, ini ada spesifik lagi, nanti ada tambahan dalam salah satu tahapan perencanaan yang belum pernah kita lakukan, itu Kortek Lembang level provinsi yang sebelumnya tidak ada, yang untuk Dumai yang akan dilakukan kalau nggak salah tanggal 3 April hari Senin. Untuk industri, ini ada beberapa peningkatan kualitas produk, kompetensi tenaga kerja, fasilitas kawasan industri, dan ini mungkin salah satunya yang sangat dibutuhkan oleh Dumai. Kemudian untuk pangan, kita fokus pangan karena kita juga diawasi terus di setiap hari Senin seperti yang Pak Wali sampaikan oleh langsung Pak Dito, terutama untuk inflasi, fokusnya peningkatan ketersediaan pangan dan keamanan pangan nasional, daerah maupun provinsi, karena dengan kondisi global yang tidak menentu, ini harga tidak dapat kita jaga. Next. Nah, kemudian penguatan infrastruktur. Ini ada beberapa fokus pembangunan yang mungkin saya tidak akan baca secara keseluruhan, nanti bisa di-share. Kemudian ada peningkatan sumber daya manusia, baik pendidikan, pembangunan
gender dan kesehatan. Ini mungkin gender ada tambahan sedikit ini. Semua kegiatan nanti tornya atau kakaknya harus menceritakan secara detail dukungan terhadap gender ini. Mungkin nanti dari, kalau di kami itu namanya bidang 2 pemerintahan. Nah ini akan diminta. Kami di provinsi juga sudah seluruh OPD diwajibkan untuk pembangunan gender ini. Kemudian next, pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca. Ini juga sejalan dengan program pemerintah Provinsi Riau, itu Riau Hijau, dan kita juga sudah menyusun beberapa dokumen rencana pembangunan rendah karbon Riau Hijau, kemudian volume to net sink dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian kesejahteraan, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Ini yang tadi disampaikan, kemiskinan ekstrim harus menjadi target 0% pada tahun 2024, dan ini bisa dimanfaatkan dengan data P3KE. Dan ini di sana akan terlihat apa-apa intervensi yang dapat dilakukan, apakah sanitasi, apakah rumah layak huni dan sebagainya. Tinggal nanti silakan dilihat data P3KE yang sudah by name by address. Next. Kemudian untuk bermartabat, ini adalah peningkatan kerukunan hidup beragama, pengamalan nilai keagamaan, pelestarian budaya Melayu, peningkatan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan untuk unggul. Next. Nah ini merupakan target pertumbuhan ekonomi provinsi yang sudah kita breakdown berdasarkan sektor-sektor yang merupakan pendukung terhadap total dari pertumbuhan ekonomi provinsi. Mungkin kalau di Dumai, industri pengolahan dan perdagangan. Ini 2. Mudah-mudahan nanti akomodasi ini semakin meningkat, Pak. Apalagi tahun depan akan dilakukan MTQ, kemudian nanti berikutnya Porprov. Mudah-mudahan pengunjung nanti akan susah cari hotel biasanya. Akan susah sekali cari hotel, semua hotel sudah penuh. Next. Nah ini kesepakatan yang nanti akan dibahas juga di Kortek, khusus untuk Dumai. Kita langsung untuk Dumai saja. Laju pertumbuhan ekonomi antara 4,36 sampai 4,70. Alhamdulillah ini sudah tembus, sebenarnya sudah tembus 6,36. Jadi ini mudah-mudahan tinggal klik saja nih Pak Budi nanti hanya 3 klik saja. Kemudian untuk tingkat kemiskinan 3,47 sampai dengan 3,07 ini sudah berada di range yaitu 3,2. Kemudian tingkat pengangguran 607 sampai dengan 527. Nah ini agak sedikit di atas yaitu 5,5. Jadi mungkin ini bisa turun sedikit menuju ke arah 5,27 alhamdulillah. Kemudian untuk IPM ini juga sebenarnya sudah masuk pada range, malah sudah lebih baik daripada range. Mudah-mudahan nanti tinggal dinaikkan sedikit saja. Ini sudah rata-rata sudah 75, cuma belakangnya masih 26. Kita targetnya 46 sampai 69. Untuk Gini rasio itu berada pada 0,35 sampai 0,34 dan Dumai alhamdulillah sudah 0,32. Jadi ini kayaknya cepat untuk makronya nanti mungkin 5-10 menit sudah selesai nanti pembahasan di Kortek. Next. Nah ini merupakan sinkronisasi RKP dan RKPD Provinsi Riau tahun 2024 yang tadi merupakan rangkuman yang tadi saya sampaikan beberapa target indeks-indeks yang sudah disampaikan sebelumnya, dan ada beberapa prioritas yaitu peningkatan ekonomi, penguatan infrastruktur, sumber daya manusia, lingkungan, sosial, ketenaga kerjaan, keagamaan, budaya Melayu, pelayanan publik dan pemerintahan. Nah ada next untuk tahapan perencanaan pembangunan daerah. Ini sekarang kita berada di posisi ini dan nanti
kita akan masuk di tahapan baru. Ini sebenarnya tahapan baru. Biasanya langsung dari, cuma ini tahapan baru sesuai dengan arahan surat edaran dari Dirjen Bangda untuk melakukan level provinsi yang dulunya sebenarnya hanya provinsi dan nasional saja, tapi sekarang kabupaten kota. Dan diharapkan di Kortek nanti seperti sosialisasi kemarin, masing-masing kabupaten kota diharapkan ada 5 usulan prioritas yang dapat diusulkan, tapi pada prioritas 4 prioritas yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian. Nah, ini mudah-mudahan nanti tanggal 3 ini akan kita bahas bersama prioritas-prioritas apa yang nanti akan ditetapkan oleh Dumai, dan ini akan kita bahas kembali lebih detail sehingga mudah-mudahan ini dapat mendukung target pencapaian RPJMD Provinsi 2024 yang merupakan akhir daripada RPJMD sekarang. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf, dan maaf lagi saya nggak pandai berpantun, kecelakaan. Jadi mohon maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab atau diskusi yang langsung dipimpin oleh Wali Kota Dumai. Dengan hormat Bapak Haji Faisal SKM Marsdi, silakan. Masukan atau saran silakan. Kita buka satu sesinya 3 pertanyaan. Dari kecamatan ada utusan. Ketua Kadin 1, dari LTMK 1, satu lagi. Oke, dua silakan. Alhamdulillah, Muhammad. Pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bapeda Dumai tadi, ini sebuah hal yang membahagiakan bagi kami unsur Kadin perekonomian. Dari 7 isu strategis, ada 2 isu ekonomi dan 1 isu SDM, dan kami berharap ini juga bisa memberikan dukungan untuk penyelesaian ketidakpastian ekonomi global. Dan satu permintaan kami terkait dengan industri kecil menengah, Pak Wali, ini bagaimana dikuatkan untuk minimal 5% di industri besar, itulah diperuntukkan untuk industri kecil menengah. Karena selama pandemi dan beberapa kondisi perekonomian, industri kecil menengah UMKM ini selalu menguatkan perekonomian kita. Terus yang kedua adalah optimalisasi potensi daerah. Ini izin Kabid Bapeda Riau. Dumai sangat khusus ada pelabuhan. Nah, kami berharap ini dikuatkan menjadi potensi yang memang akan menjangkar dari Dumai. Kalau manufaktur mungkin beberapa daerah yang lain bisa sama melakukannya, tapi pelabuhan ada di Dumai sehingga perdagangan bisa dioptimalkan. Dan di tahun 2023 informasi yang kami dapat dari Menko Marves, 4 pelabuhan target pertumbuhan dan pengembangan adalah salah satunya Dumai. Maka kami berharap program dari provinsi ke depannya menguatkan sektor kepelabuhanan. Dan kami berharap di 5 isu yang nanti akan dibahas Kortek, kembali isu ekonomi, karena tadi 4 yang disebutkan oleh Kabid Bapeda ekonomi menjadi hal yang belum diprioritaskan. Kami berharap ekonomi bisa menjadi usulan prioritas di Kortek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Wali Kota, Pak Bapeda dari Provinsi, DPRD dan Forkopimda serta Pak Dinas, Kepala Badan, Camat dan Lurah. Izinkan kami Pak Wali hanya menyampaikan, saya delegasi dari Sungai 9. Kita tuh ada jembatan Sungai Masjid tuh sekarang udah bolong Pak Wali, udah berlubang. Jadi kami lewat sini sangat macet yang luar biasa apalagi pagi. Kami mohon agar segera untuk melakukan perbaikan di jembatan itu. Walaupun ada pembangunan, tapi menunggu itu kan sangat lama. Sekarang udah jebol dan tidak bisa kami lalui, hanya 1 jalur aja yang bisa. Sementara antrian kami ini sampai 2-3 kilo baru bisa kami lewat. Karena akses dari Sungai 9 ke Kota Dumai hanya 1. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami setuju. Jadi nanti kita sepakat lah. Karena saya yakin contoh misalnya untuk baju-baju saja yang di perusahaan banyak juga dari luar. Ini untuk mohon Pak Julpan nanti dengan pimpinan DPRD Pak Sudanto dan teman-teman DPRD. Saya yakin industri kecil kita punya peluang besar bagaimana untuk menampung sektor ekonomi yang bisa kita raih. Contoh misalnya ada untuk untuk pengelak percayaan dari perusahaan, ini bisa kita maksimalkan. Jadi mohon Pak Julpan nanti tolong mana peluang yang bisa kita ambil dari perusahaan. Nanti kita akan coba koordinasi dengan perusahaan dan kami ingin maksimalkan sehingga insya Allah pelaku-pelaku industri rumah tangga kita yang bisa kita tingkatkan bisa kita juga maksimalkan dengan perusahaan. Yang kedua nanti dari pelabuhan, saya yakin ini pelabuhan ini sektor utama kita lah. Karena mohon maaf memang secara regulasi kita memang kendala memang situ. Karena Perindo masih merajai dari pelabuhan. Tapi saya yakin peluang-peluang dari pelabuhan masih bisa kita peroleh. Yang selama ini memang banyak teman-teman perusahaan kita kontraktor yang memang mendapat dari pelabuhan tapi belum maksimal. Maka ibarat nanti dengan Pak Julpan bagaimana peti kemas kita bisa. Karena peti kemasnya bisa menjadi hilirnya untuk menambah baik PAD kita maupun juga menambah tenaga kerja. Dan kami yakin pelabuhan kita memang sangat strategis. Tinggal bagaimana kita nanti sama-sama untuk memaksimalkan di pusat maupun nanti di provinsi sehingga nanti dari Bapeda provinsi Pak Gubernur tetap perintah bagaimana Dumai menjadi PAD termasuk PAD terbesar dari pelabuhan. Nanti dari Pak Kabit menjawab. Pak Kadir, kami sudah hubungi perusahaan. Nanti saya minta juga untuk menaruh besi lagi. Ini lagi diusahakan dari teman-teman perusahaan. Kalau bisa di-clear, insya Allah nanti akan selesai lah. Untuk perbaikan memang sudah masuk di BPD provinsi, karena memang di provinsi. Ini lagi lelang, saya pantau lelang, insya Allah sudah mulai clear. Tinggal kita berdoa lah agar cepat dikerjakan. Dan insya Allah ini juga butuh lama nih. Saya yakin bangun jembatan tidak mungkin hitungan bulan, pasti 5-6 bulan nanti atau 7 bulan. Sehingga insya Allah kita usaha dari maksimal agar minimal bisa ditutup pakai plat yang sudah dibuat dari perusahaan. Terima kasih ya. Satu lagi Pak Bu, sebelum ditutup. Baik, tidak ada, kami serahkan ke MC. Bapak Ibu, Cece, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia, demikianlah sesi tanya jawab atau diskusi dan kita lanjutkan dengan penandatanganan. Kami persilakan kepada Bapak yang kami sebutkan untuk dapat mengambil tempat di depan. Dan disaksikan oleh Wali Kota Dumai, kami persilahkan dari anggota Forkopimda untuk dapat menyaksikan penandatanganan. Ya, sekali lagi penandatanganan pertama oleh Ketua DPRD Kota Dumai, Bapak Supriyanto SH. Selanjutnya kami mohon foto bersama. Bapak, ini lagi 1, 2, 3. Bapak Ibu, Cece, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka demikianlah rangkaian acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 di Kota Dumai dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai tahun 2024. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kami atas nama panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih atas segala perhatian dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.